kami sampaikan kepada seluruh jemaat Gading bahwa perayaan Natal Gading akan dilaksanakan besok Kamis 26 Desember tahun 2024 pukul 6 sore. Mohon kehadiran seluruh jemaat. Saat ini kita akan mulai ibadah Natal pada hari ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Tuhan yang berkenan tinggal di antara kita. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus menjadi jalan kebenaran kehidupan. Dalam Alkitab dikatakan, tetapi engkau, hai yang pertama, hai yang terkecil di antara kaum Yahudi, daripada bukan lagi bahwa seorang yang akan memerintah Israel, yang perkataannya sudah sejak berbakala, sejak dahulu kala, dan dia menjadi damai sejahtera. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, marilah kita menyambut kedatangannya dengan sambil berdiri. Kita menyatakan penggunaannya seperti dalam nyanyian Hidup Berjemaat 109, bait yang pertama sampai dengan 3. Hai mari berdiri. ibadah Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi,
yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inkarnasi Allah dalam Yesus Kristus sehingga membuka harapan baru bagi kehidupan. Yohanes mencatat firman yang semula bersama-sama Allah itu kini telah menjadi daging. Firman itu tidak menjauhi dunia, tetapi masuk ke dalam dunia dan tinggal bersama ciptaan. Inkarnasi Allah dalam Yesus adalah jalan yang baru dan paling perlu bagi Allah untuk mengungkapkan dirinya. Sebagaimana Allah yang berkenan tinggal bersama kita, menyatakan solidaritasnya. Semoga Natal ini juga menjadi sarana bagi kita semua untuk merajut solidaritas antar sesama manusia dan ciptaan yang lain, agar kehidupan benar-benar dalam keadaan damai di hati, damai di bumi. Dengan syukur mari kita memuliakan nama Tuhan dengan puji, muliakanlah, muliakanlah. Oh
Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh mengakui dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan saat merayakan Natal? Apakah Natal itu hanya kesenangan diri dan keluarga semata? Apakah Natal yang dirayakan membuat kita mengingat banyaknya orang yang membutuhkan belas kasih karena hak-hak mereka dirampas? Apakah Natal yang dirayakan dengan gegap gempita membuat kita teringat pada mereka yang sakit, lemah, kelaparan, kehilangan pengharapan? Dalam doa, mari kita datang pada Allah untuk memohon ampunan. Jemaat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan Allah yang baik, inilah doa pengakuan dan penyesalan dosa kami. Biarlah di hari Natal ini kami pun boleh belajar untuk boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak hanya memikirkan diri dan keluarga kami saja. Sungguh Tuhan, dengarlah doa permohonan kami ini yang kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan. Amin. Kita akan mengangkat pujian dari Ibu Jemaat 115 bait yang pertama sampai kedua, berlutut di panggungan ini. Tuhan kita sungguh pengasih kepada orang yang dengan rendah hati mengakui segala kesalahannya. Tuhan menyatakan anugerah firman-Nya berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai. Dari Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan dengan kehidupan yang saling mengampuni. Marilah kita saling berjabat tangan dengan mengucapkan salam damai. Baiknya yang pertama sampai yang ketiga, selamat datang. Persiapkan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini kami merayakan kelahiran-Mu di dunia ini ya Tuhan, Sang Penebus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Dengan sukacita dan damai sejahtera yang kami rasakan daripada-Mu ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan menyambut firman Tuhan. Kami meyakini dan percaya bahwa Roh Kudus menolong setiap kami semua yang memiliki hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk kami mampu memahami, mengerti, bahkan menghidupi firman Tuhan
yang akan kami dengar di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang saat ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan segala keterbatasannya. Tuhanlah yang menolong dan memampukan. Kami siap menerima, mendengar, dan menghidupi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Baju baru? Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Natal kita di tahun ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dia tinggal di antara kita. Bapak Ibu pernah berkunjung? Pernah berkunjung? Atau di rumah terus? Gak pernah berkunjung? Pernah ya? Apalagi di Natal ini sudah berkunjung kemana saja? Gereja. Oh, di gereja, aktivis gereja ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Bapak Ibu berkunjung, mungkin berkunjung di tempat saudara,
berkunjung di tempat teman atau mungkin berkunjung di tempat pendetanya gitu ya. Lalu berkunjung di tempat jemaat, berkunjung di tempat teman karibnya, orang tua dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara, paling-paling yang Bapak Ibu lakukan ketika berkunjung betah pinten menit, pinten jam kalau berkunjung. Berapa lama Bapak Ibu kalau berkunjung? Tergantung yang dikunjungi. Kalau yang dikunjungi itu serem, bikin sungkan, kira-kira berapa menit bertahan untuk berkunjung? Nah, malah bikin gagal fokus ya. Paling Bapak Ibu saudara bertahan, wah udah ketemu, pokoknya anaknya tujuannya sudah tercapai, ya sudah. Lalu kita akan pamit. Paling yang dilakukan Bapak Ibu saudara ketika kita berkunjung, lalu menyampaikan tujuan kita, lalu kalau nek tuan rumah peka gitu ya, diberikan air minum gitu, lalu ada snack, kalau mungkin pas masak banyak, lalu diaturin apa? Makan, tapi nek boten masak nggih, yo sanani. Nah, panjenengan tidak pasor ini boten mungkin kula aturi daharan. Soalnya kula boten nanti masak. Bapak saudara ketika berkunjung mungkin hanya beberapa menit, ataupun kalau kita sudah akrab betul bisa jadi mungkin ya 1 jam gitu ya, karena saking asiknya dalam kita ngobrol. Pertama yang kita lakukan ngobrol, berbincang, minum, makan, snack dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah dirasa semuanya cukup, Bapak Ibu tetap tinggal di situ nopo terus pamit? Pamit ya. Boten melu sing domah pasti akan panik dan pulang. Itu karena kita hanya berkunjung. Tetapi berbeda Bapak Ibu saudara ketika kalau tadi berkunjung ada batas waktunya, atau mungkin Bapak Ibu yang berkunjung ke tempat orang tua atau anak pasti juga ada batas waktunya. Normalnya kalau orang tua walaupun di tempat anak itu lebih nyaman di tempat anak atau di rumah sendiri? Betah bintang-bintang ke dalamipun anaknya. Oh, seminggu. Itu lumayan seminggu. Onten Bapak Ibu yang di rumah anaknya itu pun rombongan itu rasanya pengen pulang karena saking nyamannya di rumahnya sendiri. Beda dari Bapak Ibu saudara, berkunjung itu ada batas waktunya. Kalau tujuannya sudah tercapai, sudah selesai, pasti kita akan pulang. Tetapi kalau tinggal, mau tidak mau, kita akan terus bersama-sama dengan orang itu. Bosen nopo mboten bosen, niku nek pun jenenge tinggal bareng, itu pasti akan selalu bersama-sama, melakukan kegiatan apapun bersama-sama. Tidak ada yang namanya pisah, ada batas waktunya kecuali Tuhan yang memanggil ya. Kalau kita yang sudah namanya tinggal bersama. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara, kalau tadi berkunjung itu kalau tujuannya sudah selesai, lalu orang itu pulang meninggalkan tempat yang kita kunjungi. Kalau tinggal itu selalu berada di situ. Pertanyaannya, Tuhan Allah itu dalam kehidupan kita itu berkunjung atau tinggal? Gimana ya? Berkunjung atau tinggal? Kalau berkunjung berarti hanya sementara. Tetapi kalau tinggal berarti Tuhan Allah itu selalu berada di dalam kehidupan kita. Dan kita mau merefleksikan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara. Sebenarnya eksistensi Tuhan dalam kehidupan kita itu hanya sebatas berkunjung atau tinggal di antara kita. Bapak Ibu saudara, kalau tadi Bapak Ibu membaca dari Injil Yohanes, Yohanes ini berbeda dengan Injil yang lain ketika menceritakan tentang kelahiran Yesus. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti PR-nya ini ketika kumpul bareng dengan keluarga. Oh benar ya, tadi saya menyampaikan bahwa dalam Yohanes itu berbeda dari Injil Matius dan Lukas. Kalau di dalam Injil Matius dan Lukas dikisahkan bahwa kelahiran Yesus itu digambarkan, diceritakan bayi mungil
mungil yang lahir, lalu orang tuanya adalah Maria dan Yusuf. Tetapi kalau dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu Saudara, Yohanes menyatakan bahwa eksistensi Yesus datang ke dunia itu sebagai Sang Firman, atau dalam bahasa aslinya adalah Hologos. Firman itu datang ke dunia, berinkarnasi. Firman itu datang ke dunia menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Yesus itu adalah firman Allah. Artinya bahwa kelahiran Yesus di dunia ini adalah mewartakan, menceritakan tentang karya Allah di dalam kehidupannya kepada banyak orang. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara? Supaya manusia itu semakin bisa memahami dan menghayati akan karya Allah melalui pribadi Yesus. Jadi Allah itu adalah Logos, di mana Yesus lahir itu sebagai Logos atau Firman yang menjadi manusia. Artinya Yesus itu adalah Firman Allah. Firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia, menyatakan karya Allah melalui karya-karya Yesus. Bapak Ibu, manusia itu kalau nggak lihat sendiri, niku boleh percaya. Bapak Ibu kalau diceritain toh, tapi tidak lihat sendiri bisa percaya? Ya kadang orang yang percaya, tapi tidak 100%. Nah, ketika itu Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus lahir ke dunia? Supaya orang-orang pada saat itu mendengar dan melihat sendiri karya Allah melalui Yesus, di mana Yesus itu menyelamatkan manusia, di mana Yesus itu memberikan sukacita, damai sejahtera, dan menjadi juru selamat manusia. Kalau di Kejadian 1, pada mulanya segala sesuatu diciptakan. Segala sesuatunya baik, tetapi semuanya dirusak karena oleh dosa ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Oleh karena itu Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat, Logos yang berinkarnasi menjadi manusia, mengampuni kesalahan manusia, memberikan damai sejahtera, memberikan pengampunan dan sukacita bagi kehidupan kita. Dan kita meyakini bahwa Ibu Saudara seperti tadi, Yesus itu berkunjung atau tinggal. Tadi kan disebutkan firman itu menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia. Berarti Yesus itu Bapak Ibu Saudara lahir ke dunia itu tinggal bersama Bapak Ibu Saudara dan saya. Tidak ada batas waktunya. Selama-lamanya Yesus itu bersama dengan kita. Itu yang perlu kita yakini saat ini Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu pada Natal ini Bapak Ibu kita menghayati akan dua hal. Yang pertama, Yesus itu tinggal bersama dengan kita. Tetapi sayangnya seringnya kita ini tidak sadar bahwa Allah, bahwa Yesus itu tinggal bersama dengan kita. Sering kita mengatakan, mari Tuhan datanglah dalam kehidupanku, mari Tuhan tolonglah aku. Padahal Yesus itu Gusti Allah itu di mana? Di mana Yesus itu? Tinggal bersama kita. Yesus tidak kemana-mana kok. Yang pergi itu sinten biasanya? Kita. Berarti bukan mari Tuhan, tetapi kita loh yang harusnya datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah pergi dari kehidupan kita. Hanya kitanya saja Bapak Saudara yang sering melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Jadi ini sering yang kita salah pahami ketika kita menyampaikan mari Tuhan datanglah. Padahal di Tuhan itu lebih none, kita tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Allah itu selalu tinggal bersama dengan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Kalau Tuhan
selalu tinggal bersama dengan kita, tentunya harusnya hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera. Kalau Tuhan itu selalu tinggal di dalam kita, harusnya ada sukacita di dalam hati kita. Saat ini ada pertanyaan, ada sukacita di hati Bapak Saudara? Berkhotbah soalnya, iya. Ada damai sejahtera di hati Bapak Saudara. Kalau tidak ada sukacita dan damai sejahtera, bukan salahnya Tuhan, tetapi salah kita sendiri karena kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin Natal kali ini berbeda. Mungkin ada anggota keluarga yang meninggalkan kita. Tidak ada lagi, mungkin ada satu bangku yang tidak terisi, ada bangku yang kosong. Tetapi kiranya itu tidak mengubah sukacita dan damai sejahtera kita. Karena tadi, walaupun orang yang kita kasihi tidak bersama dengan kita lagi, tetapi ada satu pribadi yang selalu tinggal di dalam kehidupan kita, sinten? Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya itu membawa damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita sudah merasakan damai sejahtera, sukacita, lalu ada dua yang kemudian harus kita lakukan. Tadi Yohanes mengatakan bahwa hidup kita itu harus hidup di dalam terang atau kegelapan, terang. Terang itu akan berdampak di dalam ruangan yang terang atau gelap? Gelap ya. Kalau terang tidak ada maknanya. Tetapi ketika terang itu berada di ruangan yang gelap, terang itu akan bercahaya, terang itu akan berdampak dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu berada di dunia yang gelap, penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan hal yang tidak solidaritas, penuh dengan orang yang penuh dengan kebencian dalam kehidupannya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah Natalan, sudah merayakan tadi firman yang menjadi manusia, tinggal bersama dengan kita dan memberikan sukacita damai sejahtera, berarti harusnya hidupnya di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Kira-kira kita hidup dalam terang, kegelapan? Terang pada esok ini. Apakah hidup kita, Bapak Saudara, ketika kita berada bersama dengan orang lain, itu sudah mendatangkan sukacita bagi orang lain? Apakah hidup kita ketika kita bersama-sama dengan orang lain itu sudah mendatangkan damai, rukun dengan orang lain? Kalau hidup kita ini belum mendatangkan sukacita bagi orang lain, berarti hidup saya dan Bapak Ibu Saudara belum hidup dalam terang, berarti uripe peteng. Tetapi kalau hidup Bapak Ibu Saudara sudah mendatangkan sukacita, coba dilihat samping kanan jajar-jajaran itu mesem mau buat apa nih? Kalau samping kanan kirinya ada yang bersemut, karena jajar-jajaran podo wae, niku berarti jenengan dari menjadi terang podo wae. Kok hadiran jenengan itu tidak mendatangkan sukacita, malahan nek ono bukae Pak kae rasane. Wah, iki rasane. Wah, rasane kok males banget. Wis ndang cae ndang rampung, rasane tidak damai sejahtera. Berarti kalau ada orang yang seperti itu dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara belum bisa menjadi sukacita dan terang bagi orang lain. Tapi nek kedatangannya Bapak ini kok begini nggak datang ya, di Arab niku berarti jenengan setidaknya sudah mendatangkan sukacita bagi mereka. Mari kita refleksikan diri kita. Sudahkah menjadi berkat, bersolidaritas, peduli kepada orang lain, mendatangkan sukacita bagi orang lain yang ada di sekeliling kita? Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tinggal di antara kita. Tuhan tidak hanya berkunjung, Tuhan selalu menetap di dalam kehidupan kita, memberikan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu kita yang merasakan kehadiran Tuhan, mari
menjadi terang dengan menebarkan damai sejahtera. Amin, Bapak Saudara. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Sang Firman yang telah datang ke dunia menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami. Terang-Mu yang menguatkan kami dan menuntun kami. Kiranya kami senantiasa mampu merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami, dan kami mampu menjadi anak-anak terang, melakukan kebaikan, melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami mendatangkan sukacita dan berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kelahiran-Mu dan Engkau Juru Selamat kami yang telah menebus segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini akan ada wujud sukacita dan syukur, dan ada persembahan pujian dari Paduan Suara Resonan. Untuk itu dipersilakan.
Taslim untuk persembahan pujian dari paduan suara resonan yang boleh menambah sukacita di hari Natal kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus buat paduan suara resonan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna dan tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri, mari bersama umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan berdiri kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Dalam sukacita dan damai sejahtera yang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kelahiran di dunia ini. Dengan segala kasih yang besar dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau telah memberikan pengharapan baru bagi kami. Engkau memberikan sukacita di dalam hati kami. Bahkan Engkau memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Ketika kami menjalani kehidupan hari lepas hari yang kami lalui, kami menyadari akan keterbatasan kami. Tetapi kami yakin dan percaya, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa tinggal bersama dengan kami. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkan kami untuk senantiasa berserah penuh kepadamu. Ajarkan kami untuk senantiasa berpengharapan penuh oleh karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini, di hari Natal ini, mungkin kami memiliki rasa yang tidak sama dengan Natal-Natal sebelumnya. Ketika mungkin pada saat Natal berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ketika mungkin salah satu anggota keluarga kami, teman kami tidak bersama-sama dengan kami, ataupun pada Natal pada saat ini kami tidak bersama-sama dengan keluarga kami, tetapi kiranya hal itu tidak membuat kami kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya sukacita dan damai sejahtera tetap kami rasakan dan tetap kami wartakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tolonglah kami ya Tuhan untuk menghidupi hari Natal ini, untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kami memiliki kualitas hidup untuk melakukan kebaikan, hidup dalam solidaritas, hidup penuh dengan kepedulian antar sesama kami, bahkan kehidupan kami penuh dengan kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami karena sakit. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka pengharapan, semangat, sehingga Tuhan sendirilah yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka. Untuk anggota keluarga yang dengan setia merawat mendampingi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka kesehatan, sehingga mereka pun tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara kami yang mulai undur di dalam persekutuan, Tuhan berikan mereka kerinduan untuk kembali bersama-sama bersekutu dengan kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan,
baik yang saat ini bersama-sama dengan kami maupun terpisah jarak dengan kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita, dan kecukupan di dalam kehidupan mereka. Di dalam masa liburan saat ini, kiranya kami mampu menghayati dan mengisi masa liburan ini dengan baik, dengan senantiasa mengandalkan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Seluruh jemaat Tuhan di GKJ Gampeng ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, sukacita, bahkan kecukupan di dalam kehidupan mereka. Melalui pekerjaan usaha yang dilakukan, Tuhan berkati, sehingga melalui pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan, mereka dapat mengerjakannya dengan baik, penuh dengan kejujuran dan tanggung jawab, sehingga mendatangkan berkat bagi keluarga, bahkan mampu menjadi berkat bagi sesama. Untuk seluruh pelayan Tuhan di GKJ Gampeng, kami juga memohon berkat-Mu ya Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan untuk melayani Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu bagi seluruh yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, terkhusus juga untuk tim keamanan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan untuk kehadiran mereka. Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka, sehingga mereka tetap merasakan kasih Tuhan melalui kesehatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Ketika kami berada di tengah masyarakat, ketika kami berada bersama-sama dengan sesama kami, walaupun berbeda-beda, kiranya semangat Natal ini dapat kami wartakan dalam kehidupan mereka. Kami mampu mengasihi mereka, kami mampu hidup berdamai, menebarkan kebaikan dan sukacita bagi kehidupan mereka, sehingga mereka pun mampu merasakan kasih Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa membalut kami dengan kasih-Mu. Tuhan senantiasa merengkuh kami dengan kasih karunia Tuhan, sehingga sukacita, damai, sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, dengan segala ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini telah lahir menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan firman Tuhan dari Matius 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka setelah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Pengumpulan persembahan dibagi dengan memuji nama Tuhan. Dari melengkapi itu jemaat 147 bait pertama sampai yang seterusnya, dan nanti persembahan satu kali akan diedarkan kantong. Kita nyanyikan melengkapi itu jemaat 147 bait yang pertama sampai seterusnya. Amin.
datang pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat-berkat yang melimpah pada kami, terutama pada hari ini, hari Natal ini ya Tuhan. Kiranya yang kami haturkan persembahan ini, kiranya Kau terima dengan suka hati ya Tuhan, dan persembahan adalah tanda terima kasih kami, tanda syukur kami ya Tuhan atas kelahiran anak-Mu di dunia ya Tuhan. Tuhan, tentu saja banyak dosa dan kesalahan kami dalam mengaturkan persembahan, kiranya ampunkan. Dan sebentar akan selesai ibadat ini, kiranya Tuhan mengiringi langkah kami hingga ke tempat tujuan kami masing-masing dan dengan selamat. Persembahan ini kami aturkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami yang kita pujikan dalam doa pujian doa Bapa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan damai sejahtera sudah kita terima oleh karena kelahiran Yesus Kristus yang ada di dunia di antara kita. Oleh karena itu mari kita wartakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita kepada sesama dan alam semesta. Hai siarkan di bumi. Di
Tuhan berkenan tinggal di antara kita. Hiduplah dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara. Kiranya Allah yang tinggal di antara kita menyatakan kasih, pertolongan, dan menguduskan hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.